Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, ada suatu kisah Rasulullah, di mana kisah ini adalah kisah yang mengharukan sekaligus membuat air mata berlinang di ujung usia Rasulullah. Kisah ini berdasarkan kisah sirah nabawiyah sebelum Rasulullah wafat. Dikala itu, Rasulullah sedang sakit dan sudah tak berdaya, sampai berjalan pun harus dipandu sahabat lainnya. Betapa sedihnya para sahabat dikala itu, menyaksikan Rasulullah yang dulunya kuat, sehat dan bugar, sekarang sudah mulai melemah dan sakit-sakitan. Sahabatku, tak terbayang oleh kita, jika kita berada di posisi sahabat dikala itu, melihat baginda Rasulullah yang sudah tak berdaya, karena waktu itu posisi sahabat sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Rasulullah untuk selama-lamanya. Kemudian, Rasulullah memanggil Bilal dan meminta Bilal untuk menyuruh semua sahabat datang ke masjid, dan para sahabat pun juga sudah sangat rindu sekali kepada Rasulullah. Karena sudah lama para sahabat tidak mendapat tausiah dari Rasulullah di kala itu, tak lama kemudian penuhlah masjid oleh para sahabat. Dengan keadaan Rasulullah yang sedang sakit itu, para sahabat ketika melihat kondisi Rasulullah, mata mereka berkaca-kaca seolah ingin menangis karena sedih dan rindu. Kemudian, Rasulullah naik ke atas mimbar dan beliau bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Mendengar sabda Rasulullah itu, seluruh sahabat dengan bersemangat menjawab, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Setelah itu Rasulullah terus bersabda dan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan satu hal yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Mendengar hal itu, semua para sahabat terdiam, dan dalam hati berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Karena tidak ada jawaban, kemudian Rasulullah menanyakan kembali sampai 3 kali. Barulah ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah, dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Dan Ukasyah pun menyampaikan, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, ketika engkau menunggang kuda, dan engkau memegang cambuk dan engkau pukulkan cambuk itu ke belakang kuda. Tetapi cambuk itu tidak mengenai ke belakang kuda, yang ada malah dadaku yang terkena cambuk engkau. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Setelah Ukasyah mengungkapkan hal yang ia pendam itu, dan Rasulullah kemudian menjawab dengan nada lembut, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Walaupun Rasulullah menjawabnya dengan nada yang lembut, Ukasyah malah balik menjawab dengan nada yang tinggi, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Mendengar Ukasyah berkata begitu, sungguh membuat para sahabat menjadi marah dan mengatakan Ukasyah tidak berperasaan dan tidak memikirkan kondisi Rasulullah yang sedang sakit. Namun Ukasyah tidak mendengarkan seruan para sahabat itu dan tetap ingin segera mencambuk Rasulullah. Rasulullah dengan kondisinya yang lemah kemudian meminta Bilal untuk pergi ke rumah Fatimah, meminta cambuk kepadanya. Fatimah heran dan bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?"
dengan nada yang sedih dan mata yang sudah berkaca-kaca seolah ingin menangis. Bilal menjawab, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Mendengar hal itu Fatimah langsung menangis karena tak tega melihat kondisi ayahnya yang begitu lemah dan sakit yang akan dicambuk oleh Ukasyah. Kemudian Bilal membawa cambuk itu ke masjid, lalu cambuk itu diberikan oleh Rasulullah kepada Ukasyah. Ukasyah lalu mengambilnya dan langsung berdiri di hadapan Rasulullah. Melihat itu, Abu Bakar langsung berdiri memegang Ukasyah dan berkata dengan spontan, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Namun Rasulullah bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Umar bin Khattab juga tak tinggal diam. Ia berdiri menyongsong dan menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu aku memang tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Lalu, Ukasyah mendekat ke hadapan Rasulullah dan segera pula berdiri sepupu Rasulullah sekaligus menantu beliau yakni Ali bin Abu Thalib. Dia menghalangi Ukasyah dan mengatakan, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Sementara Ukasyah semakin dekat di hadapan Rasulullah, kemudian cucu kesayangan Rasulullah, Hasan dan Husain juga berdiri. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon mereka sajalah yang dicambuk. Mereka berkata, "Pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Rasulullah benar-benar memastikan kalau hanya dirinya sajalah yang menerima cambukan dari Ukasyah. Meskipun dihalangi oleh sahabat, menantu bahkan cucu kesayangan beliau juga ikut turun tangan. Ketika Rasulullah berada di atas mimbar, Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau mencambuk engkau ya Rasulullah? Engkau berada di atas mimbar sedangkan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah." Dengan sabar dan lembut, Rasulullah meminta kepada beberapa sahabat untuk membantunya turun ke bawah sesuai permintaan Ukasyah. Kemudian Rasulullah duduk di atas kursi. Ukasyah dengan suara yang keras berkata, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Mendengar perkataan itu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat menjadi sangat marah kepada Ukasyah. Namun Rasulullah tetap melarang mereka mencegah Ukasyah, dan beliau langsung membuka baju beliau. Maka terlihatlah tubuh Rasulullah yang begitu indah. Terlihat juga ada beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Maka ketika itu, Ukasyah membuang cambuk itu jauh-jauh. Ukasyah menangis sejadi-jadinya dan langsung memeluk Rasulullah seerat-eratnya. Dan Ukasyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku, mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya, agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Mendengar perkataan Ukasyah itu, Rasulullah dengan senyum dan berkata,
Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasya. Semua sahabat sangat terharu dan menangis. Kemudian para sahabat juga ingin memeluk Rasulullah secara bergantian. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, betapa rindunya kita kepada Rasulullah. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat semuanya.